Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya gitu ya, lihat orang kok bisa jago banget dalam satu hal, sementara kita kayaknya, aduh gitu-gitu aja. Apa ini murni bakat ya? Hari ini kita coba yuk, kita gali lebih dalam dari sumber yang Anda kasih, bab 2 dari The Talent Code. Mau bongkar nih rahasia di balik penguasaan keahlian. Kita lihat gimana latihan yang super fokus, benar-benar fokus gitu, bisa bikin belajar jadi ngebut banget. Betul sekali. Dan fokus kita kali ini ke konsep yang namanya latihan mendalam. Atau kalau di buku itu, deep practice. Dan gimana ini nyambungnya ke zat kecil banget di otak kita. Namanya myelin. Ini bukan cuma teori motivasi loh ya, tapi proses biologis beneran. Mungkin kita bisa mulai dari cerita yang menarik banget nih dari sumbernya. Soal seorang gadis namanya Clarissa. Oh, Clarissa, iya, saya ingat bagian itu. Menarik banget karena nunjukin gimana cara kita latihan itu penting ya, bukan cuma berapa lama kita latihan. Dia kan pemain klarinet, umur 13 tahun, ya dianggapnya biasa aja gitu. Tapi ada video nih, cuma 6 menit, rekam, dia lagi latihan. Pas main lagu Golden Wedding, wah cara latihannya itu beda banget. Tiap kali salah nada, dia langsung tek, berhenti. Berhenti, terus diulang ya. Iya, diulang bagian susahnya itu pelan-pelan banget. Fokus gitu sama salahnya di mana. Kayak dipecah-pecah masalahnya jadi kecil. Nah, itu kontras banget ya sama pas dia main lagu lain, The Blue Danube, di video yang sama kan itu. Mainnya sih lancar aja kedengerannya, tapi banyak kesalahan yang lewat gitu aja, nggak berhenti, nggak dibenerin. Si peneliti yang rekam, McPherson itu, dia sampai ngitung loh. Katanya, dalam 6 menit latihan Golden Wedding yang fokus tadi, Clarissa itu kayak mempercepat belajarnya sampai 10 kali lipat. 10 kali lipat. Cuma dalam 6 menit. Wah, gila sih. Jadi cara latihannya Clarissa yang pertama tadi, yang fokus, berhenti, ulang, itu yang namanya deep practice. Tepat sekali. Itu dia intinya. Deep practice. Latihan yang targetnya jelas banget. Fokus ke titik lemah atau kesalahan, dan dilakukannya tuh pas di batas kemampuan kita. Sedikit aja di luar zona nyaman. Ada istilahnya dari Robert Bjork, namanya sweet spot. Celah paling pas gitu. Antara yang udah kita bisa sama yang lagi kita coba capai. Kuncinya di sini nih, perjuangan sama kesalahan itu bukan buat dihindari. Justru itu, syarat biologis lah buat ngebangun keahlian. Sweet spot. Sama pentingnya perjuangan ya. Jadi kayak ada alasan biologisnya gitu ya, kenapa rasa sakit pas belajar itu malah bagus. Nah, sumber Anda kan nyambungin ini ke sesuatu namanya myelin ya. Apa sih itu myelin? Iya, myelin ini penjelasan neurologisnya gitu. Bayangin aja myelin itu kayak lapisan lemak isolator, kayak pembungkus kabel listrik atau aspal di jalan raya lah. Dia ngebungkus serabut saraf di otak kita. Fungsi utamanya, bikin sinyal saraf kita ngacir. Bisa sampai 100 kali lipat lebih cepat. Wow, 100 kali. Jadi bener ya, kayak ngubah geng senggol di otak jadi jalan tol super cepat. Analogi yang pas banget. Myelin itu nggak cuma bikin cepat, tapi juga ngurangin jeda antar sinyal. Katanya sih, bisa ningkatin kapasitas proses informasi otak sampai 3.000 kali lipat. Gede banget kan? Plus, dia bantu ngatur timing biar sinyal-sinyal itu nyampe barengan di tujuannya. Nah, yang paling penting nih, myelin ini tumbuhnya sebagai respons. Respons terhadap pola aktivitas saraf tertentu. Makin sering satu sirkuit saraf dinyalain dengan presisi, fokus ke perbaikan, kayak Clarissa pas latihan Golden Wedding, makin tebel lapisan myelinnya. Oh gitu, jadi pas Clarissa main The Blue Danube asal aja, tanpa fokus benerin salahnya, dia sebenarnya nggak lagi ngaspal sirkuit sarafnya itu secara efektif dong ya? Benar. Latihan yang sambil lalu gitu nggak memicu pertumbuhan myelin seoptimal latihan yang mendalam, yang ada perjuangannya di sweet spot itu. Nah, ini nyambung ke beberapa prinsip penting soal myelin dari sumber Anda. Pertama, ini universal. Berlaku buat semua keahlian. Musik, olahraga, matematika, bahasa, apa aja deh. Kedua, prosesnya itu ngebungkus dan searah. Udah kebungkus, susah dilepas. Makanya penting banget ngebentuk kebiasaan baik dari awal. Ketiga, myelin itu jaringan hidup. Dia butuh dipakai, dirangsang terus. Kayak contoh link trainer buat pilot itu ya. Simulator itu kan bikin mereka bisa latihan mendalam, bisa berhenti, mikir, berjuang, benerin kesalahan, tapi amam, jadinya bangun myelin lebih cepat daripada terbang beneran. Ini jadi mikir. Jangan-jangan selama ini banyak jam latihan kita yang kebuang sia-sia ya, cuma ngulang-ngulang tanpa fokus perbaikan. Tepat sekali.
Dan ini poin penting banget buat Anda yang dengerin. Mekanisme ini bukan cuma buat atlet atau musisi jenius kok. Ini berlaku buat siapa aja, termasuk Anda. Kalau mau belajar hal baru atau ningkatin skill yang udah ada. Paham soal deep practice dan myelin ini ngasih kita pemahaman yang konkret gitu ya. Keahlian itu dibangun, bukan ujuk-ujuk ada, bukan sulap, tapi proses biologis yang bisa Anda manfaatin. Jadi, fokus ke kualitas latihan yang targetnya jelas, fokus ke salah, di batas kemampuan, itu jauh lebih penting daripada cuma ngejar kuantitas atau nyari nyaman. Oke, jadi kesimpulannya keahlian itu benar-benar hasil pembangunan ya, lapis demi lapis mielin yang kita bangun sendiri lewat latihan yang fokus dan penuh perjuangan itu, bukan semata-mata bakat. Betul. Nah, ini mungkin ninggalin satu pemikiran ya buat Anda renungkan. Kalau mielin itu ngebungkus sirkuit berdasarkan apa yang kita ulang-ulang terus. Dan lapisannya itu cenderung permanen, susah dilepas. Seberapa sadar sih kita selama ini ngaspal jalur-jalur kebiasaan dan keahlian di otak kita? Baik itu yang positif maupun yang negatif kan? Gimana caranya kita bisa lebih sengaja nih ngarahin mesin pengaspalan mielin ini ke tujuan yang benar-benar kita mau?